yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum, kata Allah, sanudkhiluhum, maka akan kami masukkan mereka, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, apa? Jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallah haq. Nah, di sini apa? Wa'dallah haq. Wa'da yaitu janji yang dijanji oleh Allah, apa itu? Surga. Sanudkhilul jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada. Wa'dallah haq wa man asdaq minallahi qila. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, seperti surga yang telah dijanjikan al-muttaqun, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Masya Allah, kalimat takwa ini mari kita renungkan, kita hayati, kita jalankan apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran, apa yang telah dibimbing oleh Rasul, yaitu sunnah-sunnah Rasul, seringan-ringannya kita jalankan. Wattaqullaha man istata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan sebatas kemampuan Anda. Anda mampu baca surat Yasin 1, baca Yasin. Mampu baca 100, baca 100. Baca istighfar 100, baca 100. Mau 10.000, baca 10.000. Kalau kepingin pahala banyak, kepingin yaitu dekat dengan Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kalau Anda kepingin dekat dengan Allah, banyak-banyak zikrullah katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wadhkurullah zikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wasabbih perintah, wadhkur perintah, wadhkurullah zikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Dan yang saya katakan, wadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, yaitu ingatlah aku, kata Allah, adkurkum, maka aku akan selalu mengingatkan kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda, dan kita pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita akan tidak dapat menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan di situ apa? Fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, kata qaul ulama, insyaallah qaul hikam, ana jalisun 'inda man dzakarani. Ana jalisun 'inda man dzakarani. Saya duduk bersama orang-orang yang selalu mengingatku, kata Allah. Ini qaul ulama. Ana jalisun 'inda man dzakarani. Saya bersama orang-orang yang selalu mengingat. Tapi kalau kita lihat dari ayat Al-Quran tadi, fadhkuruni adkurkum, ingatlah aku, maka aku selalu ingat kepada kamu. Idza dzakartani fil rakha dzakartuhu adkuruka fi shiddah. إذا ذكرني إذا ذكرني في الرخاء أذكركم في الشدة. Ada qaul yang mengatakan, barang siapa yang mengingatku di saat dia itu rokok, yaitu lapang, maka aku selalu akan selalu ingat dia dalam keadaan waktu syiddah, artinya saya akan tolong di waktu dia menemukan kesempitan. Maka itu jangan sampai lupa zikrullah katsiran. Bagaimana Anda ingin taqarruban kepada Allah kalau Anda tidak selalu mengingat Allah? Ada saya baca kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Jadi salah satu jalan untuk taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah, harus selalu ingat kepada Allah, zikir. Jangan sampai hati kita itu kosong dengan kalimat tauhid. Selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai qalbunlah di hati yang lupa kepada Allah. Jadi salah satu jalan
untuk selalu dekat kepada Allah, yaitu zikr kepada Allah sebanyak-banyak. Jangan sampai hati kita ada selain daripada Allah. Maka di situ kenapa saya katakan harta yang didahulukan ujian. Bahkan pun kita berperang fisabilillah. Jadi perang bukan perang untuk perang tembak-tembakan, bukan. Artinya jihad fisabilillah itu juga kita berjuang dalam sebuah organisasi untuk menggentas kebodohan umat, untuk menggentas kemiskinan umat. Ini juga berjuang fisabilillah. Menyumbang, membantu orang fakir miskin. Kita punya rezeki, kita bantu orang fakir miskin. Kita membangun sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak generasi-generasi penerus perjuangan Muhammad Rasulullah SAW, termasuk berjuang di jalan Allah. Jadi bukan perang saja, kita perang, yaitu perang untuk mencari ilmu dan mengajarkan umat. Ada di surat Taubat itu ada ayat yang mengatakan sebagian daripada kamu pergi ke perang, sebagian daripada kamu yaitu untuk menuntut ilmu. Walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ada sebuah firqah, kata Rasulullah itu sebagian firqah yaitu pergi berjuang, berperang, tapi sebagian yaitu liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Lulusan? Gini, ini sing apa lah nih? Walau la nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Jadi sebuah firqah liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari, yaitu fakih di dalam agama, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan atau mengajarkan keilmuan yang telah dia dapatkan kepada kaumnya apabila dikembali kepada kaumnya, agar mereka mengejar sebuah pendidikan. Siasat Rasulullah, kalau mereka semua perang semua, kalau mati semua kan nggak ada yang tafaqahu fiddin, nggak ada nanti memperjuangkan keilmuan. Maka di situ Rasulullah yang murid yang pertama, muallim yang kedua setelah Jibril. Mu'alim pertama Jibril, mu'alim yang kedua itu Rasulullah. Rasulullah belajar sama malaikat Jibril, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in sampai kepada kita ini semuanya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Tapi kita bukan ulama, kita hanya sebagai penyampai saja. Sampai teman ya, bab takwa. Insyaallah ini sudah malam. Saya pulang buat apa-apa ngomong panjang ya. Kalau biasa ngomong 1 jam, 2 jam. Monggo sharing-sharing ya, enten pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa minta maaf, mungkin ada yang bisa menjawab. Ustadz Sabil ini mungkin bisa menjawab, silakan untuk menjawabnya. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Mari kita sharing. Ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, tanya Ustaz. Monggo. Takwa itu ada tingkatannya Ustaz? Iya. Itu sampai berapa level tingkatannya? Mana menjawab ini? Tingkatannya, monggo Ustaz Sabil. Berapa takwa tingkatannya? Ada berapa tingkatan? Ada. Yang jelasnya. Kalau di dalam tafsir itu kan penafsirannya imtisalu bi awamirillah wa tijtinabi nawahilah, itu arti takwa. Tapi kalau kita mencakup untuk kedalaman sebuah keilmuan, maka di situ untuk menuju takwa yang sebenar-benarnya kita harus mengkaji semua keilmuan. Maka di situ nanti menjadi khasul khas.
Jadi menjadi orang yang khas dan khas. Jadi takwanya seorang yang hakikat lain takwanya dengan orang yang syariat. Kalau hakikat itu lisanuhu zikrullah wa qalbuhu zikrullah wa ruhuhu wasal ilallah. Kalau kajian tasawuf macam lisanuhu zikrullah wa qalbuhu zikrullah. Tapi kalau makom syariatnya modern semula kita tidak bisa mengukur bagaimana makom yang manusia tidak bisa. Tapi secara teoritis lisanuhu zikrullah wa qalbuhu la yadhkuru yakhtalif. Kalau syariatnya orang zikir la ilaha illallah, apalagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan gimana kita sampai ma'rifat kepada Allah? Karena kita kan harus merenungi arti daripada bacaan itu, bagaimana menghadirkan hati kita kepada Allah. Saya pernah belajar sama orang Sudan, yaitu dia torekotnya, torekot ini. Muhammad. Sadilia. Sana Sadilia. Nasabandi. Bukan Sadilia. Qadiria. Dari Maroko Muhammad Idrisia. Bukan. Saya ikut, tapi saya dibayar nggak mau waktu itu. Qadiria, Sataria. Satria bukan. Kalau Satria itu banyak di Aceh. Tijania. Itu dekat Tijania. Jadi Tijania itu dia menyuruh saya kalau zikir pertama jaharkan kalimat la ilaha illallah satu dalam hati. Hadirkan hati dengan lisan dan roh kita hadirkan kepada Allah. Jadi kalau sudah hadirnya hati dan roh kita kepada Allah, lisan kita sudah, maka di situ di saat jalan pun kita selalu ingat dengan hadirnya hati kita kepada Allah. Paling tidak pernah belajar itu 100, dinaikkan 200, 300 sampai 1000 sampai 5000, kalau bisa sehari sampai 10.000. Supaya apa? Supaya hati kita tidaklah lahir, tidak lupa kepada Allah. Nah, takwa yang sebenarnya itu melekatnya hati kita kepada Allah sudah.